sholatil musafiri. Babul sholatil musafiri. Tawi iki bab martelake salate wong kang lelungan. Oh wow dereng wonten sing dereng diterang nggih. Kasyakihi wal buti fi ummil Qur'ani wa zahmi wat ijabhatin wa nisyani. Wa kasyakihi wal buti fi ummil Qur'an wa zahmi wat ijabhatin wa nisyan. Udzur yang dipraktekkan di sini adalah contohnya adalah misal dia mengalami keraguan di dalam qiraah-qiraahnya yang wajib. Jadi semisal imam sudah rukuk, dia malah masih ragu apakah dia sudah membaca Fatihah atau belum. Akhirnya dia mencoba untuk membaca Fatihahnya, menyelesaikan Fatihahnya, akhirnya ketinggalan kan? Berarti kan ketinggalan karena sebab adanya udzur. Ya, atau walbut fi ummil Qur'ani, dia kalau baca Fatihah itu lewama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lewama sampai imam sudah rukuk, sampai imam sudah sujud, maka nanti batas maksimal dikasih keringanan udzurnya itu adalah 4 rukun. Jadi kalau imam nanti sudah selesai dari tadi pertama Fatihah, baru rukuknya imam, kemudian sujud pertama, kemudian sujud kedua. Kalau imam sudah selesai dari sujud kedua, kok dia belum selesai dari Fatihah, harus langsung nututi imam. Ya. Dan nanti setelah imamnya itu salam, dia menambahi 1 rakaat. Wa zahmi wat ijabhatin, termasuk daripada udzur adalah karena posisinya berdesakan. Zaman biyen niku sampai seperti itu, anjen sampai desek-desekan. Jadi katene sujud bareng iku gak iso. Napa? Katene sujud bareng gak iso. Ngantri. Jadi loro sujud, sing loro sik lungguh. Atau bahkan sik posisi iktidal mungkin. Jadi sampai seperti itu kondisinya kalau sedang dalam berdesakan. Wanisyanin atau posisinya lupa. Wa niyatul ma'mumi awalan tajib walil imami ghairu jum'atin mujib. Adapun niat menjadi imam, niat menjadi makmum itu hukumnya wajib di awal takbiratul ihram. Kalau sampean makmuman nang awal, ya berarti wajib. Ya berarti hukumnya wajib kalau seperti itu. Ya, kalau niat menjadi imam itu hukumnya hanya sekedar sunnah kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu hukumnya wajib untuk niat menjadi imam. Pun rukhisa qasru arba'in fardin ada au faitin fi safarin in qasada sitata asyra farsakhan dhahaba fi safaril mubahi hatta aba. Rukhisaten paringi rukhsah den murahaken apa qasru arba'in ngosor ing salat kang 4 rakaat fardin kang fardu apa arba'in adan kang dadi ya Allah ya Rabbi ya Karim kang ada ngoten mawon adan kang ada ini tegese dilakukan di dalam tepat waktu au faitin utawa kang pot apa fardin fi safarin ing dalam pelungan tapi syarate ing qasada dalam nejo sapa sahes sitata asyara ing 16 apane farsakhon farsakhi zahaban ing dalam budalane fi safari ing dalam safar pelungan al mubahi kang den wenangake apa safar hatta abah hingga bali sapa sahes dados bagi orang yang bepergian diperbolehkan bagi dia untuk mengqashar salatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baik salat fardunya itu tadi merupakan salat yang ada sampean sedang bepergian sekarang. Terus marangan dan ya langsung dikosor itu juga boleh. Au faitin fi safarin atau dulu sampean pernah melakukan perjalanan kebetulan sampean enggak melaksanakan sholat. Itu namanya faitin fi safarin.
salat yang tidak dilaksanakan di waktu bepergian. Maka itu boleh untuk dikosor. Syaratnya ingqasada sittata asyara farsakhon. Kalau nanti dia perjalanannya itu sampai berapa? 16 farsakh. 16 farsakh kurang lebihnya doanya para ulama sekitar 83 km lah. Kurang lebih 83 kilometeran. Baru boleh kosor. Dahaban. Boleh kosornya kapan? Boleh kosornya itu tidak menunggu awak dewe sudah sampai 83 baru boleh kosor, boten. Boleh kosor itu ketika seseorang tujuannya itu mencapai 83 dan sudah dibolehkan untuk kosor mulai dari dia keluar dari batas desa. Iki umpama aku ndrosmo ngeten ya. Aku metu gerbang kono dan tujuan saya itu 83 km. Maka itu sudah boleh untuk melaksanakan yang namanya kosor. Tapi lek sik nang jero omah, gurung melakukan bepergian, jenenge duduk lunga kok sik gurung lunga, sik niat lunga. Dahaban. Jadi 83 km itu jarak berangkatnya saja. Jadi jarak kembali ku ora dihitung. Fisafaril mubahi, safarnya juga harus safar yang dilegalkan secara syariat, bukan safar yang maksiat. Pun hatta abad diperbolehkan kosor sampai dia kembali. Wa syartuhun niyatu fil ihrami wa tarku ma khalafa fit dawami. Tadi banter nih. Wa syartu ta syarati kosor iku an niyatu niat. Wa niyatu niat fil ihrami ing dalam takbiratul ihram wa tarku malan ninggal ing barang khalafa kang nulayani apa ma fit dawami ing dalam selawase. Dalam selawase syaratnya kosor itu gampang. Yang penting niat kosor, niat kosor tatkala takbiratul ihram. Usolli fardal dhuhri rakaataini kosron. Wes cukup. Ya. Wa tarku ma khalafa fi dawami, dan meninggalkan perkara yang bertentangan dengan kosor itu tadi. Rupanya apa? Yang bertentangan dengan kosor, yaitu berjamaah dengan orang yang menyempurnakan sholatnya. Jadi kalau sampai sholatnya kosor, makmumnya juga harus kepada orang yang kosor. Kalau sampai jamaah kepada orang yang menyempurnakan sholatnya sama sekali nggak kosor, wajib untuk sampean menyempurnakan juga. Masih sampean menangine iku mek tahiyat itu. Napa? Masih menangine mek tahiyat. Jadi lek pengen cari aman, kosornya sampean itu biar sah, gak usah bermakmum kecuali dengan temannya sampean yang sama-sama kosor atau orang yang sampean tahu bahwa dia kosor. Bon wajaza yajma'a bainal asraini fi waqti ihdadaini kal isya'aini. Wajazalan menang apa yajma'a yen to ngumpulake sapa musafir bainal asraini ing dalam antarane dhuhr lan asar fi waqti ihdadaini ing dalam waktune salah suwijine ikilah loro asraini kal isya'ani kaya dene isya lan maghrib. Jadi boleh bagi jamak, jadi ada kosor, kemudian istilah kedua adalah jamak. Salat itu boleh jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Dan yang boleh dijamak itu asar sama dhuhr saja dan juga maghrib sama isya saja. Wes mari, enggak ada lebih dari itu. Bon. Sing sore iki kok biasane lek kuwi lho pas wae dadi kemanten biasane. Kemanten wedok iki biasane. Sampai lek MUA-ne iki gak iso dipitung, biasane sampai kehilangan salat iki biasane. Pun kama yajuzul jam'u lil muqimi limatarin ma'at lakin ma'at taqdimi. Kama yajuzu kaya oleh wenang apa al jam'u jamak lil muqimi kedue wong kang mukim, orang yang tidak melakukan bepergian, limatarin krana are udan lakin ma'at taqdimi tapi sertane jamak takdim. In amtarat indab tida'il badiyah wa khatmiyah wa fi tida'is saniyah. Inam toro telamun udan opo sama inam toro telamun udan opo sama inda betida'il badiyati ing dalem nalikane kawitane salat kang pertama ing dalem nalikane salat kang pertama wa khatmihalan nalikane penutupane badiyah wahib tidak isaniyati lan ing dalem kawitane salat kang nomor pindho ing dalem kawitane salat kang nomor pindho.
Bolehnya bagi siapa? Liman kedue wong yusolli kang salat sapa man ma'a jama'atin sertane jamaah idza jaa. Idza jaa arikalane teka sapa man min ba'idin saking adoh nekani masjidan ing masjid nalatur merkoleh sapa man al adza ing piloro bahkan sekalipun orang yang mukim tidak melakukan bepergian itu boleh untuk melakukan jamak yaitu jamak takdim. Napa? Jamak takdim. Tapi ada syaratnya yaitu karena terjadi yang namanya hujan. Syaratnya ngene, in amtarat indab tidak badiah wa khatmiha wa tidak isannya. Kalau mulai hujan pertama di awalnya salat yang pertama, kemudian di akhirnya salat yang pertama dan di permulaannya salat yang kedua. Jadi umpama sampean salat duhur nang masjid, tapi liman yusalli ma'a jama'atin idza ja'a min ba'idin masjidan alal adza. Tapi khusus bagi orang yang salat berjamaah datang dari tempat yang jauh menuju masjid, sekira kalau dia itu nanti disuruh datang kembali pas waktu asar, itu dia akan keberatan. Ya, akan keberatan kalau disuruh kembali lagi. Ana ngene dicontohno, umpama lek Masjid Ali Akbar kene coba wedok to Pak ora ado-ado. Rada adoh didik. Jadi nanti pertama dia itu terbiasa berjamaah di masjid. Masjidnya itu juga cukup jauh. Umpama engko asar dikongkon balik maneh merasa keberatan. Terus marengoten yang nomor 3 syaratnya adalah harus hujan. Di waktu sholat yang pertama, katakan sholat duhur, kemudian di akhir sholat yang pertama, sholat duhur, kita contohkan, dan di awal sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Niku ngoten. Pripun prakteknya jamak takdim atau jamak takhir niku? Wa syartuhun niyatu fil ula wa ma rutiba wa ma rutiba wal wila wa intayammama wa syartuhu tawi syarati jamak bisafar awil mator bitakdim nggih jamak bisafar awil mator bitakdim wa niyatu niat takdim fil ula ing dalam salat kang pertama wa malan barang rutiba kang den urut-urutake apa mah ya Allah wal wilalan nuli-nuli wa intayam mama senajan tayamum sapa sahes Jadi ngeten niki tidak diterangkan kalau jamak takhir nggih. Kalau jamak takhir itu cukup sampean di waktu duhur sampean dengar pokoknya waktu duhur belum habis atau waktu maghrib belum habis. Itu kalau kepingin jamak takhir tinggal sampean niati. Contoh kayak gampang-gampangan yes pakai niat bahasa Jawa nang jero ati saya niat untuk mengakhirkan salat duhur ke asar dengan jamak takhir. Wis cukup. Nawa itu takhir duhri ilal asri jam'at takhirin wis cukup. Tetap mulane jadi sikut-sikut. Ya itu wis cukup. Jadi syaratnya jamak takhir iku mek niat ngakhirno iku tok, gampang. Sing rada akeh syarat iki kalau jamak takdim. Jamak takdim itu yang pertama syaratnya niyah. Yaitu sampean harus niat di salat yang pertama. Sampean salat duhur dhisik ya Allahu Akbar. Itu dalam salat duhur kudu diniati nawaitu takdimal. Niatnya gampang ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab monggo. Kita contohkan semisal saya niat untuk mendahulukan salat asar ke duhur dengan jamak takdim. Pokoknya sak gurungi salam sampean itu niat itu yang pertama. Yang kedua rutibah harus tartib atau harus urut. Dan yang nomor 3 alwila harus secara kontinu. Jadi samarin sampean salat duhur kudu langsung salat asar, tidak ada senggang waktu yang lama. Tidak ada senggang waktu yang lama. Karena kalau diselati dengan jarak waktu yang lama, maka nanti membatalkan sholat jamak takdimnya. Sekira kadar waktunya mencakup 2 rakaat. Ya mungkin ya sekitar
2-3 menitan lah. Aku 2 rakaat biasanya tarawih kira-kira ya 2-3 menit itu. Gampangane ngomong enggak boleh ada selisih antara salat pertama salat kedua jarak yang mencakup 2 rakaat, 2 menit lah kurang lebih. Wa in tayammama, tapi kalau jaraknya dia selisih untuk tayamum boleh nanti. Tiga tayamum dulu kan tayamum itu cuma khusus satu fardu saja kan. Bon, wal jam'u bi taqdimi wa ta'khiri bihasabil arfaqi lil ma'duri. Wal jam'u tawi jamak bi taqdimi kelawan jamak takdim wa ta'khir lan jamak takhir iku bihasabil arfaqi kelawan milang-milang luweh maslahat. Kelawan milang-milang luweh maslahat lil ma'duri kedhe wong kang den uduri. Kamu mau jamak takdim, mau jamak takhir silahkan monggo. Yang penting pilihlah yang sesuai dengan kondisi kamu. Kondisinya menuntut katanya luwih apik jamak takdim, jamak takdim. Kondisinya sekarang saya lagi sibuk banget ini. Orang mungkin yes berarti jamak takhir. Disesuaikan lah ya. Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtaru Hamdun wa Yahya Nawawi. Fi maradin iku ing dalam jamak krana loro. Iku ing dalam jamak krana loro. Qaulun tai qaul jaliyun kang pertelo wa qawiyun lan kang kuat ikhtaru kang milih ing qaul sapa Hamdun Imam Hamad Al-Khattabi wa Yahya Nawawi lan Syekh Yahya lan Imam Yahya An-Nawawi. Orang kalau kondisi sakit ada yang mengatakan boleh melakukan jamak takdim atau jamak takhir. Nah ini termasuk yang sering diamalkan di keluarga kita ini nang aku abi adik Faiz semuanya biasanya wis loro wis alamat dhuwur teke asar teke dhuwur pokoknya disesuaikan. Jadi boleh ya nanti kondisi sakit itu nanti melaksanakan yang namanya napa? Jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Yang penting orang ninggal sholat. Yang penting orang ninggal sholat. Bahkan lebih parah dari itu. Bahasanya lebih parah lah. Termasuk yang perlu saya sebutkan adalah jamak lihajatin. Menjamak sholat karena ada hajat. Ya, amben nang kene biasanya takokno sonep nih. Kalau kita biasanya ada hajat, ada acara nang kene. Iku biasane acarane marisa ngono ya. Mari maghrib awak dhewe wis salat maghrib ambek salat isya. Jadi salah satu yang diperbolehkan oleh para ulama adalah salat jamak yang lihajatin. Salat jamak karena sedang ada kesibukan. Jadi semisal mau umpama sampean nang kuliah ono opolah acara opolah sibuk banget. Yang menyebabkan iki lek cara ngawur iki iso-iso ninggal salat. Jadi lebih baiknya nanti sampean solusinya adalah salat jamak li hajatin. Jamak takdim atau jamak takhir itu penting banget. Sing penting kan awak dhewe kan orang ninggal salat. Lho nggih estu, sing penting ana kauli dan tidak meninggalkan salat. Malah luwih parah mana ya teko kuwi. Ada satu pendapat daripada Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa boleh salat sebelum masuk waktu. Tapi ini bukan dijadikan kebiasaan loh ya. Cuma sekedar solusi. Boleh salat walaupun belum masuk waktu. Aku biyen tahu iki. Jadi numpak kereta, jadwalnya itu sebelum subuh. Lah kate nglakoni salat subuh piye? Lek awak dhewe kan bukan termasuk orang yang bangga melaksanakan salat di sepur karo ngene. Lek orang-orang kan bangga ngono kuwi. Tapi kita akhirnya waduh salat nang sepur iki yo angel. Ya toh? Salat nang sepur yo angel, gurung kok kalau kita batal. Akhirnya saya memilih kaulnya Imam Ibnu Abbas ini boleh salat walaupun sebelum waktu. Akhir sak gurunge budal. Subuh sih kurang lebihnya kurang setengah jam. Saya sudah sholat itu. Yes. Sing penting orang ninggal sholat dan ada kaulnya. Itu harus diperhatikan. Dan kadang kala kudu ditinggal Pak model ngono-ngono kuwi. Sing penting kan ora pepekoh ora didadekno kebiasaan. Pun babu salatil khaufi, kirang gede. Babu salatil khaufi utawi iku bab martelake salat khauf, salat krana wedi.
Anwa'uha tai pira-pira maceme salat khauf iku salah satu telu. Fa iyakun aduwuna fi ghairi qiblatin fasun nahrusa firqatun wa shalla. Mas artane? Wa shalla man ya'um fil firqatir raqatal ula wa tutim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Anwa tawi pira-pira macem-maceme salatil khauf. Iku salah satu telu. Iku salah satu telu. Iya kun mongko lamun ana sapa aduna musuh kita iku fi ghairi kiblatin ing dalem sak liyane kiblat fasunna mongko den sunnahake. Apa nahrusa niku dibaca nasab karena mengira-ngirakan an. Apa nahrusa yen to njogo tahrusa tak. Apa tahrusa yen to njogo sapa firqaten sak golongan. Wasallalan salat sapa man wong ya ummu kang ngimami sapa man. Bil firqati kelawan golongan ar-raqata ing rakaat al-ula kang pertama. Watu timalan nyempurnakno dhewe sapa al-firqah wa harasat lan nuli njaga sapa al-firqah. Suma yusalli nuli salat sapa man ya ummu rakaatan ing sak rakaat bil firqati kelawan sak golongan ukhra kang weneh walau fi jum'atin senajan ing dalem jum'atan senajan anane hadil kaifiyah iku ing dalem jum'atan. Summa atamat nuli nyampurnakno sapa firqah al ukhra wa bihim lan kelawan firqah al ukhra yusallimu salamu sapa man ya Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi ini membahas yang jenenge salat khauf. Salat khauf itu macamnya nanti ada 3. Yang pertama ada kondisi model seperti ini. Kondisi imamnya, musuhnya itu berada di selain arah kiblat. Jadi ada kalanya musuhnya itu berada di arah kiblat, sana ya. Ada kalanya di selain arah kiblat. Kalau posisi musuhnya itu berangkatnya pokoknya bukan dari arah kiblat, maka nanti cara sholatnya adalah ini kalau sholatnya 2 rakaat ya. Adalah yang pertama, imam membagi jamaahnya, makmumnya ini menjadi 2 golongan. Kemudian imam takbir, Allahu Akbar. Bersamaan dengan golongan yang pertama. Golongan yang pertama juga takbir. Katakan sof lah, katakan ini jadi 2 sof. Sof yang pertama, Allahu Akbar, sholat bareng ambek imam. Sof yang kedua ini menjaga. Kemudian sampai dapat 1 rakaat. Kalau sudah dapat 1 rakaat, maka sof yang pertama ini diniati mufarokoh, kemudian menyempurnakan sholatnya secara sendiri. Sampai salam, kemudian imam menjalani ke rakaat yang kedua. Napa? Imam rakaat kedua. Ini golongan yang pertama ini, wes mari, kalau sholat diganti. Dia sing jogo, kemudian saf yang pertama ini baru melaksanakan, saf yang kedua ini melaksanakan sholat takbir, Allahu Akbar. Juga nemoni jamaah karo imam sampai dapat 1 rakaat. Nah, akhirnya sebelum imam ini salam, rakaat barisan saf yang kedua ini dia menyempurnakan dulu. Dia menyempurnakan dulu nambahi 1 rakaat hingga kemudian salam bareng ambek imam. Jadi gak sampai sifatnya itu gak ada yang menjaga, harus ada yang menjaga. Itu kalau modele di selainnya kiblat musuhnya. Jadi salatnya dibagi beberapa sesi bahasanya ngoten. Tapi niki wa iyakun fi qiblatin saffahumu. Saffaini summa bil jami' ahrama wa ma'ahu yasjudu saffan minhuma. Wa harasal akharu haitsu qam summa haitsu qam fa yasjudu sani wa yalhaqul imam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa yakun lan lamun ana sapa atu iku fi qiblatin ing dalam kiblat saffahumu mongko ngesofa sapa imam ing makmumin safaini kelawan rong sofan sumabil jami'in uli kelawan sekabehane ihrama takbiratul ihram sapa imam
Wa ma'ahu lan sertani imam yasjudu sujud sapa sofun sak sof minuma saking karone sofa ini. Wa harasalan joko sapa alakhir wong kang sof kang weneh. Summa haitsu qama nuling dalam sekirane ngadeg sapa imam faiz judu mongko sujuda sapa asani sof kang nomor pindho wal haklan nututono sapa sani al imam ing imam. Kalau kondisinya itu merupakan orang-orang yang tidak berada, musuhnya itu berada di dalam kiblat. Nanti pas ya ngadep. Ini kan tolong dibedakan antara musuhnya di kiblat dengan selain kiblat. Kalau musuhnya itu di selain kiblat itu harus lebih hati-hati. Sampai-sampai sholatnya itu dibagi menjadi 2 sesi, 2 makmumnya ini. Kalau musuhnya itu berada di arah kiblat, itu tingkat hati-hatinya lebih sedikit. Karena apa? Ketok, Pak, nang ngarep. Ya malah nang ngriki prakteknya kalau musuhnya itu di depan, artinya di arah kiblat, langsung dijadikan 2 shaf dan semuanya langsung takbir bareng-bareng. Memang kan orang takbir bareng-bareng. Lek musuhnya nang ngarep, artinya nang kiblat, itu langsung takbir bareng-bareng kabeh. Allahu Akbar. Imam takbir, kemudian makmum yang sudah dijadikan 2 shaf ini juga takbir juga. Wa ma'ahu yasjudu safun minhuma. Kemudian sujudlah bareng dengan imam 1 shaf yang depan. 1 shaf yang depan ini sujud bareng dengan imam. Wa harasal akhar dan shaf yang kedua iki njogo. Iki njogo. Jadi bahasanya wayaqra wayarka wayaqtadil bihim. Semuanya rukuk bareng, kemudian semuanya melakukan iktidal bareng. Baru mulai berbeda ketika sujud. Ketika imam ini sujud, maka yang sujud bareng itu cukup dengan sujudnya itu hanya dengan 1 shaf saja. 1 shaf yang belakang ini jangan sampai ikut sujud, tapi iktidal, tetap di posisi iktidal. Posisinya menjaga di iktidal. Kemudian setelah selesai melaksanakan sujudnya dengan 1 shaf yang depan, maka gantian yang melaksanakan sujud adalah shaf bagian kedua. Ya, wa harsal wa ma'au yasjudu shafun akhara wa harsal akhar summa haisuqam fa yasjudu sani wa yalhaqul imam. Ini sudah imamnya sudah berdiri ya, menyelesaikan 2 sujudnya, maka 2 shaf yang kedua ini yang tadi menjaga itu gantian untuk menyempurnakan sujudnya. Kemudian menyusul terhadap kondisi imam. Pon terakhir nih wa fil tihabil harbi wa fil tihamil harbi sallau mahma amkanahum rubbanan au bil imam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa fil tihamil harbilan ing dalem dadi daginge perang salau salatu sapa makmumin mahma'am kanahum ing dalam kapan kelawan kaya apa kongang apa salat ing makmumin dengan kondisi apapun kelawan kaya apa kongan apa salat ing makmumin rukbanan halih nunggangi au bil imai utawa kelawan isyarah. Kalau kondisinya itu sudah sangat genting ya, kondisinya sudah sangat genting, cara perangi wis pecah wisan perang. Itu namanya iltihamul harbi. Maka cara salatnya adalah salat sebisanya. Napa salat sebisanya? Masih karo nunggangi jaran, masih karo cuma isyarah begini saja, pokoknya tetap salat. Dan termasuk daripada maknanya iltihamil harbi ini adalah tatkala seseorang itu sholat terus maroniki sering ya. Sampean lihat ini referensinya ada di dalam kitab Bajuri. Hasiyahnya kitab Fathul Qorib. Mutil ondewe sanep karo sampai jeneng kilang. Jadi nanggono lek umpama ana wong sholat dalam keadaan dia ke masjid itu bawa rombongnya dia. Rombong bakule memang utawa sepeda motor lah. Maka tatkala kok semisal di tengah-tengah sholat dia melihat bahwa rombongnya atau sandalnya atau sepeda motornya itu digosok orang,
boleh bagi dia sholat dalam keadaan lari, ngejar hartane kemang sing dijoko. Tapi sholatnya ora batal. Ini termasuk daripada iltihamil harbi. Maksudnya semakna dengan iltihamil harbi. Tapi ya ngono engko angel konsekuensine. Tapi lek sekali wis wonge kemang wis nekek nang barange, nang hartane ya sampean harus menyempurnakan sholat nang tengah-tengah panggonmu kuwi mang. Kan repot ya ngono kuwi. Enggak, ini cuma sekedar menjelaskan bahwa betapa iltihamul harbi ini juga terpraktek dalam model yang seperti itu. Pun wa haramu 'ala rijalil asjada walau bin nasyi wa tamwihi la halas sada. Haramulan padha ngaramake sapa ulama 'ala rijal ing atase wong lanang. Al asjada ing mas bin nasyi kelawan den sulam wa tamwihi lan kelawan den poles. Poles, moles. La halas sada ora ing dalem nalikane tayengen. Ora ing dalam nalikane tayengen. Terus bagi orang laki-laki hukumnya haram untuk menggunakan emas. Ya, yang boleh untuk menggunakan emas hanyalah orang perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh. Baik itu cincin, baik itu gelang, ataupun yang lainnya. Dengan cara bahkan sekalipun disulam. Disulam berarti ini dijadikan baju sulaman yang terbuat dari emas atau tamwih itu hanya sekedar memoles. Jadi cara ono wadah itu dipoles dengan polesan emas, itu nggak boleh. La halasada tidak haram kalau dalam kondisi napa jenenge tayengan, karatan. Aijaza istimaluhu la yuqalu azhab la yasda. Karena nakulu mahalu idakan munfaridan amma idakan masyuban buhiri fayasda. Jadi kalau kondisinya emas kemudian dipoles dengan emas, tapi kondisinya itu sampai karatan. Lek emas gak ngarah berkarat, tapi kalau emas dicampur dengan benda lain, itu jadi bisa berkarat. Kalau kondisinya seperti itu, maka nanti tidak haram. Terakhir nih, wa khalisal qazi awil hariri wa ghaliban illa alas-sahiri. Wa khalisal qazilan haram ing murnine sutra. Awil hariri utawa sutra kos, awil hariri utawa sutra harir wa ghaliban lan ing dalam kaprae illa wa ghaliban lan ing dalam kaprae tegese 50%. Ana ing dalam kaprae dalam 50% ing dalam sutra kang nglindih pun lan ing dalam sutra kang nglindih komposisi sutranya lebih dominan lebih banyak illa alas sahiri angin ing atase lare alit. Ing atase lare alit. Jadi hukumnya juga haram bagi orang laki-laki pakai sutra. Sutra itu hukumnya haram moholiban. Pokoknya kalau sutranya itu lebih dari 50% itu hukumnya haram. Sutra lebih dari 50% itu haram. Tapi kalau masih 50% atau ke bawah itu hukumnya boleh. Nah, kalau kamu bahas, tak cerita sing jenenge sarung BHS ya. Karena saya mengikuti sarung BHS itu bukan sekarang, mulai dari zaman dahulu. Jadi sarung BHS itu zaman biyen. Kan terkenalnya dengan yai sepuh nyebut sarung BHS itu sarung Samarinda, cara bahasanya yai saya sepuh. Itu sarung BHS zaman dahulu itu memang terbuat dari sutra 100%. BHS untuk yang dulu ya, bukan yang sekarang-sekarang ini. Itu terbuat dari sutra 100%. Menurut pendapat yang masyhur, menurut pendapat dari kalangan Syafi'iyah hukumnya haram. Tapi untuk BHS yang sekarang-sekarang ini karena harga sutra itu menjadi sangat mahal, pabrik BHS mengurangi kualitas, bahasa kasarannya ngomong ya, mengurangi kualitas yang asalnya sutra 100% menjadi sutra cuma 50%. Jadi sarung-sarung BHS yang saiki ku ya, sing motive termasuk motif masterpiece yang JIB, JIA yang harganya sampai 6 juta itu semuanya tetap
sutranya cuma 50%, ora haram. Sarung BAS yang 100% saiki regane wis sampai 33 juta. Tapi kalau selain BS seperti Lamini, Donggala masih banyak yang full sutra, masih banyak. Pokoknya bagaimana hukumnya haram. Lah terus pripun ndak ya iku gawe ngono. Aku gak usah bahas ya wis iki saya kasih satu kaul ya. Bahwa seperti yang didaukan oleh Syekh Ali Jumat, ada dari kalangan Hanafiyah, ada kaul dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa hukumnya bagi seorang laki-laki itu boleh untuk menggunakan sutra walaupun 100%. Ya wade ben isok husnudon nang yai Pak. Wade kan ngono. Yes, ya. Jadi itu khilaf kalau dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya haram, tapi kalau dalam mazhabnya Hanafiyah itu seperti yang didaukan oleh Syekh Ali Jumat, beliau tahu hukumnya boleh. Pun babu salatil jum'ati lahuna wallahu a'lam bissawab.